Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berbahagia para resilient leader dimanapun Anda berada. Semoga video kali ini menjumpai Anda dalam keadaan resilient. Video ini akan membahas tentang bagaimana seorang resilient leader mengelola tantangan intelektual dan menjadikannya pengalaman intelektual dan pada ujungnya menjadikannya menjadi ketangguhan intelektual. Seorang intelektual yang sekaligus menjadi seorang resilient leader, dia akan selalu memanfaatkan tantangan intelektual menjadi ketangguhan intelektual. Karena mereka menyadari bahwa resilient leader atau resilient adalah tentang bagaimana mereka menghadapi stimulus-stimulus yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, dan dengan kemampuan mereka mengelola persepsi, mengelola emosi dan sensasi, komunikasi dan aksi, menjadikannya sebagai kualitas diri dan legacy. Seorang resilient leader, mereka akan mengarungi perjalanan spiritual, perjalanan mental, berupa tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual, yang akhirnya menjadikan mereka menjadi seorang resilient leader yang tangguh. Pada video kali ini, kita akan khusus membahas tentang tantangan intelektual. Seorang resilient leader akan memanfaatkan berbagai tantangan intelektual seperti masalah, hambatan, ketidakstabilan, dan kebuntuan menjadi sebuah bahan baku untuk menempa ketangguhan intelektual mereka. Dan mereka menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi untuk melakukan observasi, analisa, problem solving, adaptasi, koordinasi, dan eksekusi. Kita akan membahasnya satu persatu, stimulus-stimulus yang sering dimanfaatkan oleh seorang resilient leader untuk menempa ketangguhan mereka. Yang pertama adalah masalah. Masalah adalah gap atau selisih antara harapan dan kenyataan. Seorang leader mensyukuri terjadinya gap antara harapan dan kenyataan dan menjadikannya sebagai pemacu dan pemicu untuk memperkuat ketangguhan mereka. Ketidakstabilan juga dimanfaatkan oleh seorang resilient leader untuk menempa kemampuan mereka dalam mengolah diri mereka menghadapinya. Demikian juga dengan kebuntuan, dan hambatan. Mereka menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi untuk menjadikannya sebagai kawah candera di muka untuk memperkuat ketangguhan intelektual mereka. Bagaimana mereka melakukannya? Yang pertama adalah mereka menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi untuk melakukan observasi. Mereka pandai melihat kenyataan dengan objektif. Mereka melihat kenyataan seperti CCTV, tanpa ada judgement, tanpa ada prasangka, tanpa ada asumsi. Mereka menyukai data dan fakta. Mereka melakukan observasi untuk mendapatkan data, fakta yang akurat dan valid. Data dan fakta itu kemudian mereka analisa hubungan sebab dan akibatnya, hubungan proses dan dampak, hubungan input, proses, dan output. Kemudian mereka melakukan problem solving untuk menemukan solusi yang terbaik. Mereka mengumpulkan solusi-solusi alternatif dan memilih salah satu di antaranya sebagai solusi terbaik. Setelah solusi terbaik ditemukan, mereka kemudian melakukan adaptasi solusi dengan kenyataan. Tidak semua solusi pas dengan kenyataan, sehingga mereka perlu melakukan penyesuaian di sana dan di sini untuk memastikan bahwa solusi akrab dengan kenyataan. Kemudian setelah itu mereka juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, karena mereka sadar sepenuhnya bahwa tidak mungkin solusi itu akan ditangani sendiri. Mereka membutuhkan orang lain. Setelah mereka melakukan adaptasi dan koordinasi,
maka eksekusi dijalankan. Eksekusi yang terus dimonitor, dievaluasi, dan dicari potensi-potensi improvement dan inovasi. Para resilient leader yang saya hormati, dimanapun Anda berada, ketangguhan resilient leader sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka mengelola dan melewati tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Selamat berlatih, selamat menempuh perjalanan spiritual menjadi seorang resilient leader. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan kemudahan serta kekuatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.